saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun, sebab perlindungannya sempurna. Jangan sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama, katakan, let's go! Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ada sukacita Tuhan? Amin ya. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, di dalam setiap penyertaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Walaupun kita membawa berbagai macam keadaan ya Bapak Ibu, di dalam setiap kita nggak tahu ya baik suka maupun duka, tapi tetap ada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita, mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh menuntun kami kembali di dalam bait-Mu, memberikan kami kembali kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kuat gagah kami, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau berkumpul, mau mengingat setiap penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Pengharapan, pertolongan, kekuatan di dalam setiap kehidupan yang kami alami Tuhan. Kiranya kami bawa hari ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Kalau kami hari ini boleh belajar akan anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar, yang mencukupkan kami sampai hari ini untuk kami bisa bertahan melalui hari-hari yang mungkin tidak mudah kami lalui Tuhan di dalam setiap kami. Kiranya Engkau menambahkan kami iman pada hari ini dan kami bisa menjadi pribadi yang semakin baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah Tuhan kami yang hidup. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, hanya Dia yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Teruskan sama-sama. Ingat akan nama-Mu. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Haleluya. Bawa nama Tuhan, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Haleluya. Kita mau tetap bertepuk tangan buat Dia. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, nama Yesus yang menjadi pengharapan
sukacita, pertolongan di dalam setiap hidup kita. Kita sama-sama serukan, sungguh indah. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau pengharapan dan kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku, Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Jemaat Tuhan serukan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya persilahkan duduk kembali jemaat Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Adalah anugerah-Mu Tuhan, kalau kami sampai hari ini
kami masih ada dan masih bisa bertahan dan bisa terus mengikut-Mu Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami dan anugerah-Mu Tuhan untuk kami bisa terus memandang Tuhan. Engkau Tuhan yang besar dan ajaib di dalam hidup kami dan kami mau selalu bersyukur di dalam-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Siapkan kita semua untuk bangkit berdiri kembali, selalu
bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami memandang-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menuntun kami. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Terpujilah Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak tahu seberapa banyak kami bisa terus memandang Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Kami tidak tahu masing pribadi kami mengalami apa. Apakah kami terus bisa mampu memandang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan terus tertuju kepadamu apapun yang kami alami. Kami hanya butuh anugerah-Mu Tuhan untuk kami bisa mampu melakukan itu semua. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima. Serukan sekali lagi. Anugerah-Mu cukup Tuhan bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita yang butuh anugerah Tuhan bagi kita. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus.
Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari jemaat Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi sama-sama katakan, come on. Kau kuatkan. Pada pagi hari ini kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa segala yang menjadi masalah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kamu, Kau kuatkan aku bertahan. Idara lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di gereja ini, Tuhan kami percaya ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami balas semua kebaikan-kebaikan Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Biar Engkau berkenan dengan apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini. Berfirmanlah buat setiap kami. Kami perlu firman-Mu. Biar firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami pulang dari gereja ini kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dicukupkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Amin. Saudara antusias untuk belajar firman Tuhan? Ya, hari ini saya diberikan tema Christ is enough. Artinya Kristus cukup bagi kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada beberapa gereja Bapak Ibu ya yang merasa bahwa Kristus itu gak cukup buat mereka. Karena saya dulu pernah belajar di salah satu STT itu Bapak Ibu. Ya mereka menambahkan Kristus dengan tradisi mereka. Bahkan ketika saya masih sekolah di STT itu Bapak Ibu, ya teolog-teolognya justru kita mempelajari pendapat-pendapat daripada teolog-teolognya. Padahal begini, anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita dan Kristus cukup bagi kita
Yang mengerti katakan amin. Dan Kristus itulah yang kemudian harus menjadi tujuan dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya untuk apa kita diselamatkan Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan hanya untuk sekedar membawa kita masuk ke dalam sorga. Saya percaya Bapak Ibu, sorga pasti buat kita, sorga nyata buat kita. Betul gak? Tapi sorga itu hanya akibat, bukan tujuan kekristenan. Tujuan kekristenan itu adalah keserupaan dengan Tuhan. Artinya selama saudara diberikan waktu dan kesempatan sama Tuhan, Tuhan mau supaya waktu kita ada di muka bumi ini makin hari dari dalam kehidupan kita muncul kualitas dan karakter Kristus. Dan itulah yang akan membuat kehidupan setiap kita bisa jadi berkat dan kita bisa bersaksi bahwa memang Tuhan telah mengubahkan kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar khotbahnya Ci Willis ya, Inside Out ya, beberapa waktu yang lalu di bulan ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah kekristenan. Kekristenan itu inside out, bukan outside in. Katakan sama-sama inside out. Ketika Tuhan menjamah kehidupan saudara, Tuhan tidak mengubahkan apa yang ada di luar saudara, tapi Tuhan mengubah apa yang ada di dalam saudara. Itu sebabnya perubahan kehidupan kita bukan kelihatan dari apa yang ada di luar. Saudara kalau lihat saya dari penampilan luar mirip pendeta enggak? Jujur aja Bapak Ibu, lebih mirip artis daripada pendeta. Ya. Ketawa saudara agak melecehkan gitu kan. Iya kan? Tapi enggak masalah Bapak Ibu. Yang paling penting rohani kita itu keluar dari dalam kita. Betul gak sih? Kayaknya agak kurang setuju Bapak Ibu ya. Hah? Menurut Bapak Ibu, laki-laki yang saleh itu kelihatan dari apanya? Dari jidatnya? Dari celananya? Kelihatan mata kaki Bapak Ibu? Ya, enggak Bapak Ibu, betul gak sih? Bukan dari penampilan luar, tapi dari apa yang keluar dari dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk kita bisa menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Supaya setiap kita punya tujuan Kristus Bapak Ibu, ya Tuhan memberikan penolong yang lain dalam kehidupan setiap kita. Sebelum dia terangkat ke surga Bapak Ibu, dia memberikan pribadi yang sangat luar biasa. Oke? Itulah yang harusnya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan langsung buka Alkitab kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus sudah ada di surga Bapak Ibu. Halo? Dan itulah yang akan menjadi tujuan kita. Tapi selama kita masih ada di muka bumi ini Bapak Ibu, sebelum Yesus terangkat, dia berikan roh penolong. Dia berikan roh penghibur dalam kehidupan setiap kita. Masalahnya begini Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu ketika kita berdoa kepada Bapa, kita berdoa kepada Yesus, tapi seringkali kita mengabaikan yang namanya Roh Kudus. Halo? Kok jadi tegang nih? Satu hari saya main-main ke bengkel sepeda saya Bapak Ibu ya, salah satu sepeda saya saya perlu upgrade, saya perlu benerin. Waktu sampai di bengkel sepeda saya, ternyata yang punya bengkel itu punya anjing yang lagi melahirkan. Anjing beagle Bapak Ibu ya. Karena punya anak, saya minta satu anaknya. Segini doang nih Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya bawa pulang? Karena anak saya suka binatang Bapak Ibu. Ya. Di rumah saya kayak kebun binatang. Tokek saya punya. Gecko banyak Bapak Ibu. Saya punya ikan. Saya punya musang, saya punya tupai, saya punya sugar glider. Dan yang terakhir ini anjing, kami beri nama Cookie. Oke. Sekarang dia udah gede Bapak Ibu, udah segede gini Bapak Ibu. Nah
Satu hari Bapak Ibu saya baru menyadari ketika saya pulang ke rumah, tiap kali saya pulang ke rumah, ini anjing gak pernah nyapa Bapak Ibu. Rada kurang ajar Bapak Ibu ya kan. Padahal saya yang mengizinkan dia untuk tinggal di rumah saya. Beda ketika istri saya pulang atau anak saya pulang Bapak Ibu. Kalau istri saya pulang ke rumah, anak saya pulang ke rumah, itu anjing bisa nongkrong di depan pintu, bisa loncat-loncat, bisa muter-muter Bapak Ibu. Kalau saya pulang, mingkem aja dia Bapak Ibu. Selidik punya selidik Bapak Ibu. Kenapa ini anjing gak pernah nyapa saya, tidak pernah menyambut saya? Karena memang saya tidak pernah memberi makan. Saya tidak pernah kasih cemilan. Saya gak pernah usap-usap, saya gak pernah garuk-garuk Bapak Ibu. Beda sama anak dan istri saya. Mereka selalu kasih makan, kasih cemilan, usap-usap, garuk-garuk. Bahkan anak saya tidur dengan anjingnya Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini binatang. Kita cuekin aja, dia bisa cuek sama kita Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Bagaimana dengan pribadi Roh Kudus Bapak Ibu? Roh Kudus itu adalah pribadi Bapak Ibu. Dia bukan hanya sekedar kuasa, dia bukan hanya sekedar manifestasi. Tapi dia adalah pribadi, artinya apa? Artinya Roh Kudus punya kehendak, Roh Kudus punya perasaan Bapak Ibu. Saya kasih contoh, ada satu bagian Alkitab firman Tuhan katakan begini. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu pribadi Bapak Ibu. Jangan dicuekin, yang mengerti katakan haleluya. Dan sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh itulah yang akan menolong saudara, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara untuk makin hari saudara makin serupa dengan gambaran Tuhan. Makanya jangan diabaikan. Saudara tahu artinya diabaikan? Saudara kalau jadi jemaat diabaikan seneng gak? Tahu gak artinya diabaikan? Ini saya nanya Bapak Ibu tolong dijawab minimal begini-begini atau begini-beginilah ya kan. Tahu artinya diabaikan? Diabaikan tuh artinya begini, saudara ada gak ada efeknya. Itu diabaikan. Kalau di rumah saudara kedatangan tamu, itu tamu saudara udah duduk di ruang tamu. Tapi saudara cuekin, abaikan, mundar-mandir, nggak diajak ngobrol, mundar-mandir. Ya udahlah dicuekin dia pulang. Besok dia datang lagi, duduk di ruang tamu. Saudara mundar-mandir. Kalau itu tamu masih datang 1-2 kali saudara cuekin, dia masih bisa berpikiran positif. Tapi kalau udah berbulan-bulan dia datang, saudara cuekin. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Bisa kepahitan tamu kita ini Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajar kepada setiap kita. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kita merasa Kristus cukup bagi kita. Kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Kita perlu intim dengan Roh Kudus. Yang mau katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Karena kalau kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita hidup intim dengan Roh Kudus. Yang pertama Bapak Ibu. Maka saudara akan hidup penuh dengan kuasa. Katakan sama-sama hidup penuh dengan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa? Ini ayat yang udah sering kali kita dengar di Bapak Ibu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Katakan sama-sama ujung bumi. Ya. Ini maksudnya apa nih ujung bumi? Apakah saudara harus pergi ke ujung bumi? Saya mau nanya, bumi ada ujungnya? Bumi itu bulat, bukan datar. Katakan sama-sama, bulat. Ada yang punya pemahaman bumi datar? Bertobatlah Bapak Ibu ya kan. Ujung bumi itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya saudara gak perlu keluar dari Jelambar. Gak perlu keluar dari Jakarta, dari Indonesia. Gak perlu. Kata ujung bumi dipakai kata kosmos. Katakan sama-sama kosmos. Saudara tahu kosmos?
Itu bukan tempat naruh beras Bapak Ibu ya, itu kosmos juga ya kan. Kosmos itu artinya tatanan, artinya begini, kemanapun kaki saudara melangkah, kemanapun kaki saudara injak, disitulah saudara jadi saksinya Tuhan. Saudara bisa jadi saksi Tuhan di tetangga saudara, saudara bisa jadi saksi Tuhan di mall, di supermarket, di pom bensin, kemanapun kaki kita melangkah, saudara bisa jadi saksinya Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara jadi saksinya Tuhan? Firman Tuhan berkata, tetapi kalau kamu menerima kuasa. Kuasa di sini bukan hanya sekedar kuasa supranatural Bapak Ibu. Kadang-kadang kan pemahaman kita begitu Bapak Ibu ya. Yang punya kuasa Roh Kudus cuman pendeta. Kalau pendeta naik mimbar, habis dia doa, terus dia ngomong begini, Bapak Ibu, jujur aja Bapak Ibu, tadi lagi penyembahan, saya ada cium bau dosa. Siapa yang tadi malam bikin dosa? Itu pendeta diurapi Tuhan, dahsyat luar biasa. Ya, kuasa di sini diberikan kepada semua orang percaya. Bukan hanya dimiliki oleh orang-orang khusus Bapak Ibu, tidak. Semua orang percaya bisa hidup penuh dengan kuasa. Kuasa itu bisa kita pakai untuk dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Halo? Saudara yang gak bisa ngatur duit, saudara bisa punya kuasa Roh Kudus untuk bisa ngatur duit. Kenapa? Karena begini, ada begitu banyak orang rajin kebaktian, kalau bahasa roh tuh dahsyat luar biasa, sejam kuat dia bahasa roh. Tapi gak bisa ngatur duit. Pernah ketemu orang kayak begitu? Coba lihat sebelah kanan, sebelah kiri, tanya, gua kenal kayaknya siapa orang itu ya kan. Dahsyat luar biasa, ngatur duit gak bisa Bapak Ibu. Saudara juga bisa menggunakan kuasa itu untuk mengatur waktu. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang kelihatannya rohani. Tapi untuk mendisiplin waktu dia gak bisa Bapak Ibu. Halo? Kuasa itu bisa membuat kita, kasih kemampuan kepada kita untuk kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kuasa itu juga Bapak Ibu bisa menjadikan setiap kita jadi orang-orang yang berhikmat. Menjadikan setiap kita orang-orang yang bijaksana Bapak Ibu. Halo. Satu hari murid-murid Yesus ditangkap Bapak Ibu. Begitu mereka ditangkap, mereka diserahkan ke pengadilan agama. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Murid-murid Yesus itu bukan orang-orang yang pernah dapat pendidikan tinggi Bapak Ibu. Mereka gak pernah sekolah tinggi, yang mengerti katakan haleluya. Tapi yang luar biasa dalam kitab Kisah Para Rasul, di depan pengadilan agama, mereka dengan kecakapan, dengan hikmat, mereka bisa mempertahankan iman mereka dengan kata-kata yang luar biasa. Halo? Kenapa? Karena mereka punya hikmat, mereka punya kuasa Roh Kudus. Makanya begini, sekalipun saudara cuma ibu-ibu rumah tangga, iya kan? Kerjaannya cuma masak, jaga anak, beresin rumah. Kita bukan siapa-siapa. Tapi saya mau kasih tahu buat para ibu-ibu di tempat ini. Sekalipun kita cuma orang biasa. Tapi kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menjadikan perempuan-perempuan di sini. Ibu-ibu yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah. Gak enak dengernya. Amin. Kuasa Roh Kudus itu juga memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Halo? Bapak Ibu bisa tahu nggak mana benar, mana salah? Ya ampun. Saya ulang sekali lagi. Bisa tahu nggak mana benar mana salah? Tapi bedain benar sama salah? Bisa nggak? Belum tentu Bapak Ibu. Betul nggak? Iya kan? Bapak-bapak di sini tahu nggak mana istri kita, mana istri orang? Tahu lah, masa udah nikah bertahun-tahun nggak tahu, ya kan? Tapi bisa bedain. Belum tentu Bapak Ibu. Makanya banyak kasus-kasus perselingkuhan. Kenapa? Cuman tahu, gak bisa membedakan. Halo? Satu hari ada pasangan suami istri namanya Ananias dan Safira.
Ananias dan Safira mereka menjual tanah mereka. Dan hasil penjualan tanah mereka, mereka mau persembahkan ke kaki-kaki para rasul Bapak Ibu. Tapi masalahnya Ananias dan Safira bersekongkol. Hasil penjualan ini kita potong dulu 50%. Nanti begitu kita serahkan, kita ngomongnya kita kasih semua. Yang mengerti katakan amin. Begitu mereka datang ke para rasul, dikasih yang 50%, mereka berkata ini adalah semua hasil penjualan tanah kami. Rasul Petrus ngomong apa? Rasul Petrus katakan begini, kuasa untuk memberi sebenarnya ada di tanganmu. Artinya Petrus cuma mau ngomong ini, kamu mau kasih banyak atau kamu mau kasih sedikit, kuasanya ada di tangan kamu. Kenapa kamu harus berbohong? Kenapa kamu harus mendukakan Roh Kudus? Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Ananias dan Safira berbohong kepada Petrus, seketika itu juga nyawanya melayang Bapak Ibu. Pertanyaan saya, siapa yang kasih tahu Petrus bahwa Ananias dan Safira berbohong? Roh Kudus yang kasih tahu. Halo? Makanya begini Bapak Ibu, kalau kita hidup dengan kuat kuasa Roh Kudus, signal yang kita punya 5G. Bukan Edge. Tahu ya signal Edge ya, dulu pernah pakai BlackBerry ya? Oh nggak pernah juga ya? Oh saudara masih pager, sorry saya lupa ya kan? Halo? Signal yang saudara punya 5G sehingga saudara mampu mendownload pengetahuan pewahyuan daripada Tuhan. Sehingga kita nggak gampang dikibulin. Halo? Nggak gampang dibohongin orang. Buat yang masih jomblo-jomblo di tempat ini, kalau kamu hidup dengan Roh Kudus, percayalah kamu gak gampang digombalin sama orang. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kita bisa semakin serupa dengan gambaran Tuhan dan Kristus cukup buat kita. Ya, kita hidup bergaul dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Kenapa? Yang kedua, karena Roh Kudus mau berbicara kepada kita. Halo? Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, saya akan jelaskan dulu nih Bapak Ibu ayat yang ke-6 ya. Karena ada begitu banyak orang ketika baca ayat yang ke-6 nih salah tafsir Bapak Ibu. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus apa katanya? Mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukannya mencegah kita untuk menginjil. Setuju gak? Roh Kudus mau kita menginjil, yang mengerti katakan amin. Roh Kudus bukannya tidak mencintai Asia, Roh Kudus mencintai Asia Bapak Ibu. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa Roh Kudus mencegah mereka pergi ke Asia. Oke? Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan begini. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka, 2 kali dicegah. Ayat yang ke-8. Setelah melintasi Misia mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat kemana? Ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada. Akhirnya Paulus dan Silas kemana? Kemana? Ke Makedonia, yang mengerti katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu Paulus mau ke Asia dicegah sama Roh Yesus. Oke? Waktu Paulus dan Silas mau ke Bitinia dicegah sama Roh Kudus. Akhirnya malam waktu dia tidur dia dapat penglihatan bahwa dia harus pergi ke Makedonia, yang mengerti katakan amin. Waktu mereka sampai di Makedonia, mereka sampai ke sebuah kota yang bernama Filipi. Sampai di Filipi Bapak Ibu, yang menyambut Paulus dan Silas bukan KKR. Yang menyambut Paulus dan Silas adalah tentara-tentara Romawi yang menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Saudara, kalau saudara nggak dewasa rohani, bisa kepahitan nggak sama Roh Kudus deh?
Bisa gak? Paulus bisa mikir gini gak? Gua mau ke Asia, dilarang-larang. Gua mau ke Bitinia, dilarang-larang. Tuhan kasih penglihatan, suruh ke Makedonia. Sampai di kota Filipi. Malah dipenjara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu Paulus dan Silas ditangkap dan masuk penjara. Suatu malam Bapak Ibu, Alkitab menceritakan bahwa malaikat Tuhan menggoncang penjara tersebut. Pintu-pintu penjara terbuka dan semua tahanan berlomba-lomba untuk lari dan kabur Bapak Ibu. Hanya Paulus dan Silas yang tidak kabur Bapak Ibu. Karena tahanannya pada kabur, maka apa yang terjadi? Kepala penjara udah mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia tahu kalau tahanannya lepas semua, dia bakalan dihukum mati. Sebelum dia bunuh diri Bapak Ibu, Paulus dan Silas menginjili kepala penjara ini. Dan akhirnya kepala penjara ini akhirnya terima Yesus dan bertobat Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu, jemaat awal, benih awal orang percaya di kota Filipi itu lahir dari kepala penjara dan keluarganya. Yang mengerti katakan amin. Halo? Makanya ada surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya mau nanya, buah sulung jemaat pertama di situ dari mana? Dari kepala penjara dan keluarganya. Halo? Roh Kudus itu mau berbicara kepada kita Bapak Ibu. Saudara percaya gak Roh Kudus bisa berbicara? Ini saya seperti diabaikan khotbah di sini Bapak Ibu ya kan? Hah? Siapa yang percaya Roh Kudus masih berbicara? Nah gitu kan enak angkat tangan. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang pernah dengar suara Roh Kudus berbicara? Berbicara yang bagaimana nih Om? Diter. Kemarilah hambaku. Apakah dia berbicara dengan suara audible Bapak Ibu? Hah? Saya bertobat umur 20, sekarang 44 tahun. 24 tahun melayani, jujur Bapak Ibu ya. Belum pernah dengar diter hambaku, belum pernah. Mungkinkah saya orang berdosa kali ya, makanya dia gak bersuara audible sama saya. Halo? Bagaimana caranya Roh Kudus berbicara? Saudara gini Bapak Ibu, saudara satu hari pernah gak punya kerinduan untuk berdoa? Hah? Satu hari tiba-tiba ada kerinduan dalam hati saudara. Mau berdoa, mau datang ke gereja, mau menara doa. Punya kerinduan seperti itu? Saya mau kasih tahu, itulah suara Roh Kudus buat saudara. Halo? Satu hari saudara lagi nongkrong, lagi ngopi-ngopi sama teman saudara. Tiba-tiba tanpa sengaja dia curhat sama saudara. Curhat colongan. Dia ceritain masalahnya, bergumulannya. Waktu dia lagi cerita, tiba-tiba di kepala saudara ingat firman Tuhan. Pernah ngerasain, pernah ngalamin? Itulah suara Roh Kudus buat saudara. Halo? Saudara yang mengeraskan hati. Ya, ada keluarga daripada istri saudara udah sebel banget, kesel banget karena perbuatan-perbuatannya. Satu hari di dalam hati saudara muncul perkataan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Saya mau kasih tahu, itulah suara Roh Kudus buat saudara. Halo? Suaranya itu lembut Bapak Ibu. Makanya begini, Roh Kudus berbicara itu bukan seperti the power of mama. Do you know the power of mama? Konon katanya mamak-mamak itu bawel. Kalau ngomel tuh gak bisa sejam, minimal 2 jam. Halo? Mama-mama di sini masih punya anak? Ini udah sore nih. Ya kan udah sore, anak kita belum mandi, masih main handphone doang. Saudara suruh anak saudara dong mandi. Dek, mandi. Dia cuekin saudara, dia diem aja sambil main handphone. Saya mau nanya, suara saudara tambah gede tambah kecil? Dek, mandi. Masih dicuekin, tambah gede tambah kecil. Wah teriak saudara.
Itulah the power of emak-emak. Roh Kudus berbicara kepada kita untuk membawa saudara makin serupa dengan gambaran Tuhan. Bukan seperti the power of mama, tapi seperti GPS. Katakan sama-sama GPS. Pernah pakai GPS Bapak Ibu? GPS itu kan, Google Map itu kan kalau kita pakai GPS kan ada suara mbak-mbaknya. Bener gak? 500 meter lagi belok kiri, 400 meter lagi belok kiri. Betul gak? Betul gak? Iya kan? Nah saya mau kasih tahu, suara mbak-mbak itu hanya akan menyala, dia akan bersuara, dia akan berbicara ketika saudara ada di persimpangan kan. Betul gak? Kalau saudara jalan dari dari Jakarta ke Bandung 120 km, jalannya lurus. Saya mau nanya, bawel gak dia? Enggak Bapak Ibu, dia hanya akan berbicara ketika saudara di persimpangan. Ketika saudara belok kanan, belok kiri, dia akan mengarahkan saudara kembali ke jalan yang benar. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya begini Bapak Ibu, kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, jangan buru-buru dimatiin. Siapa yang punya kerinduan bangun pagi-pagi baca firman Tuhan? Biasanya kerinduan itu datangnya 1 Januari. Ya, begitu mau masuk tahun baru, awal tahun, punya resolusi mau bangun pagi. Baca firman Tuhan, nyembah Tuhan. Saudara mau bangun pagi, pasang alarm dong. Betul gak? Iya kan? Tapi kalau saudara pasang alarm, begitu alarm itu berbunyi, saudara buru-buru matiin. Bunyi, buru-buru matiin. Bunyi, buru-buru matiin. Kalau sering saudara matiin, maka apa yang terjadi? Telinga saudara akan terbiasa mematikan alarm itu. Makanya kerinduan bangun jam 5, kenyataannya bangun jam 8. Halo? Kenapa? Buru-buru dimatiin. Kalau kita buru-buru matiin, maka telinga saudara akan mengalami yang namanya tuli rohani. Halo? Tahu seat belt ya? Yang pakai mobil? Saudara kalau ngendarain mobil, seat belt lupa saudara pakai, ada suaranya enggak? Ada alarmnya enggak? Saya mau nanya, itu alarm membantu saudara atau mengganggu saudara? Tapi kenapa seat beltnya pasangnya di belakang? Pernah lihat ada orang pakai seat beltnya di belakang Bapak Ibu? Halo? Ada di tempat ini, beli mobil baru, bilang sama pabriknya, Pak, ini kalau bisa suara alarm seat beltnya dimatiin deh Pak. Ada yang kayak begitu? Cuman orang Indonesia yang begitu Bapak Ibu. Betul gak? Seat belt itu membantu kita. Ketika alarmnya nyala, dia memperingatkan kita. Pakai supaya kamu selamat. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Halo. Masih ada orang di sini? Saya udah keringetan nih. Tak tahu kenapa keringetan. Sungguh-sungguh melayaninya Bapak Ibu, makanya keringetan. Halo? Roh Kudus mau berbicara kepada kita. Makanya ketika dia berbicara kepada kita, jangan buru-buru volumenya dikecilin. Saudara tiap minggu dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Waktu saudara dengar firman Tuhan, volumenya saudara kecilin. Maka dia gak akan berbicara lagi Bapak Ibu. Halo? Firman Tuhan berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Waduh, memberi lagi, memberi lagi. Saudara buru-buru matiin alarmnya. Maka apa yang terjadi? Maka dia gak akan berbicara lagi kepada saudara. Halo? Untuk membawa saudara makin serupa dengan Tuhan. Roh Kudus diinstal dalam kehidupan saudara. Supaya Roh Kudus jadi alarm dan pengingat buat kita Bapak Ibu. Jangan diabaikan. Ya karena tidak ada amin lagi saya akhiri. Ya kan? Yang pertama tadi apa? Nah ini masalah juga Bapak Ibu ya kan. Hah?
Ya. Kenapa saudara harus bergaul dengan Roh Kudus? Karena apa? Karena hidup saudara akan penuh dengan kuasa. Yang kedua, karena Roh Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Matius 3 ayat yang ke-9. Matius 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan apa? Matius 3 ayat yang ke-9, ayat yang ke-11. Ini bagus nih Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu. Ini yang ngomong siapa? Jangan Yesus doang. Ini yang ngomong Yohanes Pembaptis. Udah gede suaranya, salah lagi. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian, nah ini siapa? Yesus. Daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti apa Bapak Ibu? Api. Makanya hari Pentakosta pada waktu murid-murid menunggu lawatan Roh Kudus di loteng atas Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus melawat mereka seperti lidah nyala api. Roh Kudus itu digambarkan seperti api. Saudara tahu apa karakteristik api? Ini pertanyaan, yang bisa jawab pulang saya kasih angpau, 1 orang 1 juta. Itu kalau benar jawabannya, kalau salah ya mesti balikin ke saya 1 juta dong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara tahu apa karakteristik api? Saudara tahu korek gak? Tahu korek ya? Kalau korek saya nyalain, tek. Saya mau nanya, arah apinya ke atas atau ke bawah? Ke atas, oke? Kalau saya kesampingin, saya nyalain, tek. Arah apinya naik ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau saya terbalikin begini, saya nyalain, tek. Arah apinya naik ke atas atau ke bawah? Siapa yang ngomong itu tadi? Ke atas atau ke bawah? Tetap ke atas Bapak Ibu. Yang ketiga artinya apa? Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berfokus kepada hal-hal atau perkara-perkara di atas. Perkara-perkara rohani, perkara-perkara ilahi. Halo? Makanya saudara dengar perkara-perkara rohani, saudara antusias, semangat. Nggak loyo, lesu. Karena Roh Kudus juga digambarkan seperti minyak. Halo, saudara tahu apa yang terjadi kalau minyak ketemu dengan api? Nyamber, katakan nyamber. Makanya jangan sekali-sekali main geretan di pom bensin. Bisa dimaki-maki orang saudara. Kenapa? Karena minyak yang sedikit itu cipratannya bisa nyamber kalau kena api. Halo, makanya begini. Kalau di gereja kita ada acara doa pagi. Kalau hidup saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, nyamber. Ikut. Halo? Ada retret, iya kan? Ibadah padang, ibadah wanita, ibadah youth. Ketika ada dengar saudara perkara-perkara rohani, langsung nyamber. Kenapa? Karena itulah identitas Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Makanya begini Bapak Ibu, dari mana kita tahu di dalam kita ada roh Tuhan atau enggak? Kalau saudara dengar perkara-perkara rohani, saudara tidak excited sama sekali. Jangan-jangan cadangan minyak saudara sudah mulai menipis. Halo? Minggu ini doa syafaat ya. Jangan saya deh, udah yang lain aja. Tipis. Halo? Nanti main musik ya. Jangan saya dah, tipis. Hari Sabtu ada doa pagi, ikut ya Bapak Ibu ya, join ya Bapak Ibu ya. Capek, tipis. Katakan sama-sama, tipis. Halo? Betul gak? Makanya kalau kita dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu, kita dengar perkara-perkara rohani. Begitu kita excited Bapak Ibu, kita antusias, kita dahsyat luar biasa. Bangun pagi-pagi, datang ke gereja, itu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus.
Halo? Bukannya saudara gak boleh menikmati hidup ini. Boleh nikmati hidup ini gak? Nonton TV boleh gak nonton TV? Netflix? Tergantung filmnya apa. Kalau ada tanda 18 plus jangan ditonton. Halo? Amin. Nonton bioskop boleh gak? Tergantung juga filmnya apa. Iya kan? Kalau filmnya Conjuring ngapain ditonton? Halo? Nontonlah film-film yang bikin saudara happy. Jumbo. Nonton. Iya kan? Film-film komedi tonton. Ada amin Bapak Ibu? Nikmatilah. Cuman masalahnya begini kan. Kita kalau nungguin film di bioskop kita begitu excited. Tonton jam 3, jam 2 udah nyampe di mallnya. Betul gak? Begitu disuruh doa, entar dulu. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Halo? Biarlah kuat kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap kita. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita makin hari makin serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Ini masih boleh nyanyi gak nih Bapak Ibu ya? Hah? Nyanyi dulu dong. Ini masih gereja Bethel Indonesia Bapak Ibu ya? Kalau GBI itu begitu Bapak Ibu ya, habis khotbah mesti nyanyi dulu, worship dulu. Thank you teman-teman semua. Pak. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan takkan hilang. Oh Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi sama-sama katakan, come on. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara percaya apapun yang menjadi pergumulan saudara, Yesus cukup buat saudara. Dia telah memberikan roh yang baru dalam kehidupan saudara, yang akan menolong, mengingatkan saudara, menghibur saudara. Yang mengerti katakan amin. Satu hari di sebuah gereja Bapak Ibu, selesai khotbah, saya berdiri di depan untuk salaman. Waktu saya salaman, tiba-tiba ada suami istri datang, minta waktu untuk ngobrol-ngobrol. Diajaklah saya sama anggota gerejanya itu, pelayan gerejanya itu ke sebuah ruangan Bapak Ibu. Kemudian suaminya nangis. Agak jarang Bapak Ibu ya, ada suami-suami yang nangis depan pendeta Bapak Ibu. Tapi hari itu saya lihat ini suaminya nangis. Saya tungguin aja. Karena suaminya nangis terus, akhirnya istrinya yang cerita. Pak Pendeta, kami berdua ini saling mengasihi, kami mencintai. Kami udah nikah bertahun-tahun, tapi Tuhan belum karuniakan kepada kami keturunan. Dan yang membuat kami marah, kecewa, kesel, menantu saya, orang tua dari suaminya, itu menyuruh anaknya untuk berpisah. Karena saya gak bisa memberikan keturunan buat keluarga ini. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu saya dengar kisah itu Bapak Ibu, saya juga bingung. Mau kasih advice apa Bapak Ibu. Tapi saya percaya Roh Kudus memberikan pewahyuan, dia berbicara kepada saya. Saya cuma ngomong begini Bapak Ibu, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan gak boleh diceraikan manusia. Kalau kalian berdua saling mencintai, biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kalian berdua. Bangun mesbah dalam keluarga. Banyak berdoa, berkati mertua kamu. Percayalah, Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kamu. Saya minta nomor teleponnya Bapak Ibu. Akhirnya saya pulang, mereka pulang Bapak Ibu. Mungkin ada 1 bulan Bapak Ibu ya, saya selalu mengingatkan suaminya, bangun mesbah, bangun mesbah, bangun mesbah. Selalu berdoa, ajak istrimu berdoa, ada kekuatan di dalam doa. Kalau kita bersatu di dalam doa, apapun yang kamu doakan Tuhan akan menjawabnya. Cuman 1 bulan saya ingatin Bapak Ibu, habis itu saya juga lupa. Tahun depan Bapak Ibu, waktu saya melayani di gereja yang sama, selesai saya khotbah, saya masih berdiri di depan pintu untuk salaman Bapak Ibu. Saya juga udah lupa mukanya yang mana Bapak Ibu. Tiba-tiba suami istri ini datang Bapak Ibu. Dia udah bawa stroller Bapak Ibu. Istrinya udah gendong anak Bapak Ibu. Mereka ngalami mujizat karena mereka mau dituntun sama Tuhan Bapak Ibu. Roh Kudus berbicara kepada mereka. Dan dari anak inilah Bapak Ibu, akhirnya istrinya dengan orang tua, dengan mertuanya Bapak Ibu, akhirnya hidup mereka dipulihkan Bapak Ibu. Halo? Tuhan mau nyatakan kuasanya dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, jangan kita abaikan. Hiduplah dengan Roh Kudus. Setiap pagi saudara berdoa, sapalah Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Maka dia akan berbicara kepada saudara dan akan senantiasa membawa saudara selalu dalam perkara-perkara ilahi yang mau katakan amin. Seberapa banyak di antara kita hari ini mau Roh Kudus berbicara kepada kita? Yang mau boleh lambaikan tangan yang tinggi Bapak Ibu. Yang mengangkat kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Come on. Oh Yesusku, ku cinta sekali lagi, come on. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Come on! Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar hari ini Kau memenuhi kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Biar hidup kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Biar kami mampu menangkap suara Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan menggerakkan kami untuk excited dalam perkara-perkara ilahi. Oh, arti kehadiran. Sekali lagi, come on. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau yang terus menuntun hidup kami dan Engkau yang terus menolong hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah selalu melingkupi hidup kita. Berikut informasi untuk sepekan ini. Siang ini, ibadat Teen Sunday Service akan dilayani oleh Ci Francisca dengan tema Cie Jatuh Cinta. Pada hari Rabu, ibadah WBI akan dilayani oleh Bapak Risan dengan tema Upah Melayani Tuhan. Dan pada hari Kamis, ibadah doa akan diadakan di gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Minggu, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Tutu Sukendro dengan tema Life Changer. Dan pada pukul 10, anak-anak diundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Siangnya, para remaja diundang untuk mengikuti ibadah teens dengan tema Mulai dari Diri Sendiri yang akan dilayani oleh Coachen. Demikian informasi untuk sepanjang minggu ini. Tetap memiliki pengharapan dalam Kristus. Happy Sunday! Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini bisa lambaikan tangannya.
Haleluya. Pak Dieter sudah melanjutkan perjalanan untuk melanjutkan pelayanan. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan beliau dimanapun dia berada. Haleluya. Saya mau menyapa jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir. Apakah ada? Bisa lambaikan tangannya. Ada? Puji Tuhan ya, jemaat-jemaat yang setia di dalam gereja kita hadir selalu ya. Oke, kita mau melakukan persembahan. Persembahan hari ini dilakukan 2 kali. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang ada di layar. Dan kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau boleh mengizinkan kami kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menuntun di dalam roh-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus tertuju di dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Dari begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami dan berkat-Mu Tuhan. Kiranya kami mau memberikan dengan penuh rasa syukur dan sukacita di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Silakan kita semua untuk bangkit berdiri. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hari ini Ibu Gembala kita berulang tahun. Silakan maju, Cisiska, Bapak Gembala kita. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bisa make a wish dulu, Ci? Yeay. Mungkin ada yang mau dikatakan, Ci? Nggak usah, biasanya kan Cici suruh-suruh. Sekarang gantian. Eh, Pak Gembala mungkin bisa memberikan doa buat sang istri dan buat penutup juga ibadah kita. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau minggu ini kami masih Tuhan izinkan untuk kami beribadah, Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa khusus untuk istri terkasih Siska yang pas hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya di usianya yang baru ini, Tuhan Kau mau memberikan dia kasih yang daripada Tuhan, hikmat, dan Kau memperbesar kapasitasnya untuk dia dapat melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan, dalam pelayanan penggembalaannya, Tuhan mau memberkati, dan Tuhan mau memampukan dia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Roh Kudus sendiri yang mau ada di dalam diri dia untuk menuntun hidup
menuntun jalan hidup, menuntun apa yang dia lakukan sehari-hari dalam pekerjaan, pelayanan, dalam apapun yang dia lakukan untuk dia betul-betul takut dan tunduk akan Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk Siska yang berada di tengah-tengah kami, pelayanannya, apapun yang dia lakukan di tempat ini, kami bersyukur. Dan kiranya ke depannya Tuhan, Kau mau terus pakai dia dan memberikan dia kesempatan untuk melayani jemaat GBI Jelambar Timur dengan anugerah yang daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat lain yang berulang tahun, Agus juga, Tuhan juga mau memberkati dia dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaan. Dan Tuhan mau menyertai dan mengurapi dia dalam usianya yang baru ini. Tuhan juga mau pakai terus dia dalam kehidupannya untuk menjadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, terlebih lagi kami mohon kiranya Roh Kudus yang ada di setiap hati orang percaya, yang ada di gereja ini, Tuhan, Kau terus mau menuntun kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami. Roh Kudus, Kau mau mengurapi setiap kami, khususnya jemaat GBI Jelambar Timur, sehingga kami berjalan seturut dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, dan sesuai dengan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan Hamba-Mu juga berdoa untuk apa yang menjadi pekerjaan daripada setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau memberkati, dan studi para anak-anak Tuhan juga mau memberkati. Dan untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yang mengalami sakit, kami percaya Engkau Yehova Rafa. Kami mohon kiranya kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi untuk setiap jemaat yang mengalami sakit di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberikan Engkau kasih karunia, perlindungan, penyertaan, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya dengan Allah Anak, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ingat akan nama Yesus, Kau yang
susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacitamu besar, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Siapa?